menyampaikan ikrar atau janji dan sebagai pengurus PPA PPMI PT PPRI. Semoga pengurus PPA PPMI PT PPRI ke depan bisa lebih amanah dan bisa lebih baik dan serta bisa menunjuk nama baik dan nama besar persaudaraan pekerja Muslim Indonesia. Karena kalau melihat dari sisi perjuangan persaudaraan pekerja Muslim Indonesia yang diketuai dulu Presiden pertama Bapak Profesor Dr. Edi Sujatman SHMSI, itu 19 perjuangan di tahun 98. Nah, jadi kita sebagai kader atau generasi depan untuk bagaimana terus memperjuangkan roda organisasi persaudaraan pekerja Muslim Indonesia ini terus tetap eksis sampai akan datang. Baik, saya akan memanggil nama-nama ketua sekaligus pengurus dan jajarannya untuk di backup dalam bahasa itu, tapi ini bahasanya ikrar berdasarkan dari anggaran dasar dan sekali lagi untuk kawan-kawan pengurus atau ketua beserta jajarannya dipanggil untuk maju depan. Surat keputusan nomor 031 KPTS garing DPC PPMI garing 7 garing 2022 tentang susunan pengurus persaudaraan pekerja anggota atau PPA Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PT Prasada Pamunan Limbah Industri periode 1443 1446 Hijriah atau 2022 sampai dengan 2025 Masehi. Mengesahkan Saudara Arzan Hidayat dan Saudara Hartono masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PPA PPMI PT Prasada Pamunan Limbah Industri periode 1443 sampai dengan 1446 Hijriah garing 2022 sampai dengan 2025 dengan susunan terlabir. Dewan Penasehat Unggul Rustomo Hairul Alfi, mohon maaf, Unggul Rustomo. Kedua, Hairul Alfi. Ketiga, Dodi Rusli. Keempat, Imam Zulkarnain. Kelima, Hari Sutanto. Ini adalah penasehat di internal PPA PPMI PT PPRI. Untuk penasehat secara eksternal yaitu Profesor Dr. Edi Sujatman SHMSI, Bapak Naim Wahidin AMD dan Zulkarnain serta Sekjen dan Ketua DPW Bapak Lili Hambali dan saya sendiri sebagai Ketua DPC PPMI Kabupaten Bogor. Ketua Umum untuk maju ke depan Bapak Arzan Hidayat. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Bapak Nana Supriyatna.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Bapak Wawan Gunawan. Selanjutnya Ketua Bidang Kesejahteraan Anggota Bapak Sofian Effendi. Selanjutnya Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Umum Bapak Rustam Effendi. Selanjutnya Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan, yaitu Bapak Dan Suwanto. Selanjutnya Ketua Bidang Dakwah Bapak M. Hidayat. Sekretaris Umum Bapak Hartono. Sekretaris Kedua ini Bapak Yata Fati. Wakil Sekretaris Bidang Advokasi dan Hukum M. Hanafi. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan Bapak Asep Suparman. Wakil Sekretaris Bidang Kesejahteraan Anggota Bapak M. Mulyana. Wakil Sekretaris Hubungan Antar Lembaga Albian Deyi. Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan Agung Bramanto. Wakil Sekretaris Bidang Dakwah Haryana. Departemen Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ibu Wahyunai Kartika. Maju dulu biar supaya. Selanjutnya Bapak Cecep Supriyadi. Selanjutnya yaitu Bapak Eka Budi Utomo. Selanjutnya yaitu Bapak Slamet. Selanjutnya Bapak Heri Wibowo. Selanjutnya yaitu Ibu Dewi Ayu Retno. Departemen Bidang Hubungan Antar Lembaga Bapak Ishak Iskandar. Selanjutnya Ibu Widya A. Selanjutnya Adi Juwandi.
Ibu Renata. Itulah nama-nama pengurus. Bisa ada ya? Bisa ada masalahnya. Selanjutnya Departemen Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Ini harus benar-benar nih. Departemen Bidang Pendidikan dan Pelatihan ini harus benar-benar dijalankan. Nanti setelah diambil sumpah atau di Devitria S. Selanjutnya Ihsan Rizky. Selanjutnya Ibu Dia Lestari. Selanjutnya Bapak Suhendra. Departemen Bidang Kesejahteraan Anggota Bapak Rizky Indra Prabowo. Selanjutnya Bapak Sakam. Selanjutnya Ibu Norvianti. Departemen Bidang Dakwah Heri Kurniawan. Selanjutnya Dudung S. Selanjutnya Bapak Bronera. Ibu Bronera. Selanjutnya Bapak M. Khairullah. Ada? Ada ya? Selanjutnya Yoga Trijanto. Pemgas Bendahara Umum. Nah, ini urusan duit. Bapak Agus Mulyono. Baik, sebelum membacakan iklan, sebelum dilantik, saya ingin menyampaikan pesan. Pesan ini bukan atas kata-kata dari saya yang sedikit. Saya menyampaikan adalah bagaimana apa yang menjadi nasihat dari anggaran atau aturan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPMI. Mudah-mudahan untuk periode yang sekarang pengurus PPA, PPMI, PT PPLI bisa menjalankan roda organisasi di tingkat perusahaan PT Prasada Pakuda Limbah Industri, yang dimana kenapa kami amanatkan kepada kawan-kawan, yang dimana sampai hari ini Undang-Undang Omnibus Law yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, sampai dengan hari ini kita sebagai Federasi Serikat Pekerja atau Konfederasi Serikat Pekerja KBNI, kita masih menolak. Jadi harus ingat kepada kawan-kawan ketika PPA, PPMI, PT Prasada Bangunan ini, karena tentunya kita menyampaikan penolakan itu dengan alasan yang jelas dan berdasarkan hukum
konstitusi yang menyatakan undang-undang cipta kerja sudah inkonstitusional, tetapi itu masih dipaksakan untuk dijalankan. Dan kedua, yang sekarang kenapa bicara dipaksakan, yaitu lahirnya Undang-Undang P3, yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang harus dipahami oleh teman-teman PPA PPMI PT Prasada Pembinaan Industri. Sudah jelas Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tetapi dipaksakan. Maka itu kita tetap terus menolak. Sepakat kawan-kawan ya? Sepakat? Hidup dulu. Hidup dulu. Hidup dulu. Tapi untuk Ibu Amalia dan Maisaro. Amalia dan Maisaro. Ya, ini selamat datang kawan-kawan PPA, PPMI, PT Perspektif Panbil, yang dimana Mentos, kawan-kawan Mentos. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus PPA, PPMI, PT Prasada Pembinaan Industri, luruskan dulu Pak, meluruskan barisannya, dan ini berantakan. Dan mohon perhatiannya bapak-bapak, ibu-ibu yang mau diikrar atau mau disumpah, diadu sumpahnya, untuk memperhatikan apa yang saya ucapkan, nanti diikuti dan dijalankan sesuai apa yang menjadi amanat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persaudaraan pekerja Muslim Indonesia. Nah, kita teman-teman dari pengurus PPA PPMI PT Prasada Pembinaan Industri ini pembacaan ikrar ini di hadapan Ketua Dewan Pendiri sekaligus Presiden pertama Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Egi Sujana SHMSI, serta Presiden PPMI Bapak Daeng Wahidin AMD. Jadi pembacaan ikrar ini untuk diikuti kepada teman-teman, semoga teman-teman ke depan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar anggota dan pengurus PPMI dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Aku rela Allah menjadi rohku dan Islam menjadi agamaku.
Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Allah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kami anggota pengurus PPMI dengan ini berjanji dan berikrar. Satu, kami akan selalu memenuhi tugas dan kewajiban yang dibebankan oleh PPMI dengan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dua, kami akan selalu menjaga nama baik PPMI dengan tunduk dan patuh kepada AD/ART serta pedoman PPMI lainnya. Tiga, kami akan selalu bertanggung jawab atas terwujudnya pekerja muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkualitas dan memiliki daya tawar tinggi serta terpenuhi hak-haknya. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurus PPA PPMI PT Prasada Pamuda Limbah Industri yang sudah membacakan ikrar atau sumpahnya. Apa yang menjadi ikrar dan sumpah tersebut dimohon kepada kawan-kawan seketua dan jajarannya untuk tetap menjalankan roda organisasi di tingkat PPA, di tingkat DPC, di tingkat DPW dan DPP, dan berharap semoga pengurusan periode 2022-2025 ini tetap istiqomah dan amanah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin silakan kembali kepada pengurus atau untuk ditutup dulu ya. Setelah acara dibutuhkan, silakan untuk teman-teman pengurus untuk sudah di dokumentasi sudah. Setelah sudah selesai, dipersilakan duduk kembali. Nanti setelah sesi penonton kita, karena masih ada acara selanjutnya. Silakan. Masker buka, biar kelihatan pemukanya yang harus bertanggung jawab dalam menjalankan program organisasi. 1, 2, 3. Tunggu bentar. Oke, ini aja. Pak. Belum, Thomas. Ya. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. 1,
2, 3. Ya, silakan duduk kembali. Ya, mudah-mudahan nanti PPA yang lainnya insya Allah bisa dihadiri oleh Bapak Dewan Pendiri. Baik, semua pengurus PPA PPMI serta para tamu undangan, itulah ikrar dari pengurus PPA PPMI PT Prasetya Bangunan Lipa Industri. Semoga apa yang menjadi program ke depan untuk pengurus PPA PPMI PT Prasetya Bangunan Lipa Industri tetap konsolidasi komunikasi antara hierarki organisasi PPA, DPC, DPW, dan DPP itu tetap terus dijalankan. Dan harus saya sampaikan juga, mohon perhatiannya para undangan, para tamu, peserta sekalian, saya memberikan konfirmasi bahwa PPMI sekarang adalah sudah berkonfederasi, yaitu namanya Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Tepuk tangan. Yang dimana ketua umum atau presiden konfederasi tersebut yaitu Bapak Daeng Wahidin Aidin. Ini mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan PPMI dan konfederasi kita untuk mengenai undang-undang cipta kerja dan omnibus law itu harus kita batalkan, harus kita cabut tanpa syarat. Apabila tidak cabut, kita akan terus bergerak dan bergerak. Karena kenapa? Secara litigasi hukum sudah kita lakukan, tetapi apalah daya, mau tidak mau, suka nggak suka, kita harus terus bergerak untuk mencabut undang-undang omnibus law atau cipta kerja. Hidup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Baik, ujung dari pelantikan dan pengumuman pengurus PPA PPMI PT PPMI yang sudah disampaikan dan dibantu oleh Bapak Dika Arif Kusnadi, dan masa kerja periode 2022-2025 dimulai kembali dari hari ini dan melanjutkan periode sebelumnya. Kemudian kami akan persilakan sambutan Ketua PPMI, PPA PPMI, PT PPMI terpilih sesuai rundown acara. Kita berikan 5 menit, bukan membatasi tapi menyesuaikan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman dari PPA lain, DPC, DPW, Pak Presiden, manajemen PT PPI, Pak Pinto, Ketua Dewan Pendiri yang paling kita banggakan, Pak Profesor Dr. Egy Sujana, SH. Terima kasih atas kehadirannya Bang Egy. Suatu kehormatan besar bagi kami PPA PPI atas kehadiran Abang. Terima kasih. Ya, terus I just give little information for you. Egy, Bang Egy Sujana is maybe most of Indonesian people know about him. 80% of Indonesian people know who is he. Profesor Dr. Egy Sujana. Yes. That's why we proud of him come to our company. That's terima kasih semua. Saya tidak panjang lebar di sini dalam
serikat pekerja dan perusahaan adalah mitra yang baik, dan itu harus kita jaga karena kesuksesan perusahaan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kita pekerja. Begitu juga pekerja, kesejahteraan pekerja tidak akan tercapai dengan perusahaan yang sukses dan maju. Itu. Jadi kita semua di sini pengusaha atau perusahaan dan pekerja harus selalu menjaga keseimbangan kemitraan ini, selalu menjaga keseimbangan yang baik, saling mendukung, saling support demi kesuksesan perusahaan yang kita cintai ini, PT PPRI, dan demi kesejahteraan karyawan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, demikian tadi sambutan dari Ketua PPRI PT PPRI terpilih Bapak Arizal Hidayat. Selanjutnya sambutan dari manajemen PT PPRI, speech from management with Bapak Hiroki Eto. Assalamualaikum. Nama saya Eto, Director of PPRI. Dear leader of PPRI, Pak Egy Sujana, and founding of PPRI, Pak Tamsil Linu, dan President of PPMI Wahidin, Pak Wahidin, and union member of PPRI. Selamat pagi. Today I prepare the important message to you. I'm going to talk in my mother language, Japanese, through my interpreter. Pak Eto, Bapak-bapak dan Ibu, di sini nanti Pak Eto akan berpidato dengan bahasa Jepang. Nanti saya yang translate. 本日は、PPMI の皆様、本日はお忙しい中、PPMI までお越しいただきありがとうございます。 Kepada para pengurus semuanya yang telah hadir di sini, terima kasih sudah datang ke acara ini yang diadakan di PPRI. Dan PPMI の、ユニオンのメンバーの皆様、今日はこのような重要なセレモニーに呼んでいただきましてありがとうございます。 Saya berterima kasih banyak telah diundang ke acara penting ini di hari ini di PPRI kepada seluruh pengurus PPRI di PPRI. 会社は、従業員の皆様の日々の努力によって成り立っています。 Sebuah perusahaan itu memerlukan peran penting dari kerjasama para karyawan dalam kesehariannya. 株主や投資家だけでは会社は成り立ちません。 Perusahaan tersebut tidak akan eksis apabila hanya diterapkan oleh para pemegang saham dan investor. 皆様、従業員の皆さんによって提供されたサービスを市場一般の市民の皆さん、他の会社に提供し、その対価として会社は利益を得ています。 Pelayanan diberikan oleh karyawan untuk perusahaan dan akan diberikan ke perusahaan lain atau masyarakat umum. Sebagai imbal baliknya, perusahaan tersebut akan mendapat imbalan. 僕が何を言いたいかというと、会社にとって
のは非常に重要大切な組織であると私は理解しております。 Jadi menurut saya serikat pekerja itu merupakan organisasi yang sangat penting untuk menjadi membuat tersebut. 幸運なことに我々の会社 TPUI とユニオン社員の皆さんの関係は非常に良いものだと思っています。 Saya sangat beruntung dengan adanya hubungan baik antara PPRI dan serikat pekerja serta karyawan yang lainnya. 今後も社員の皆さんと良い関係を継続して会社を大きく発展させて引き続き皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています。 Jadi untuk selanjutnya saya berharap hubungan baik ini dapat terus berjalan untuk kepentingan perusahaan, kemajuan perusahaan, dan saya juga ingin berbagi kebahagiaan dengan seluruh karyawan perusahaan. 今後とも皆さんの協力が必要です。よろしくお願いします。 Jadi saya harap selanjutnya kerjasama dari para hadirin dan seluruh karyawan perusahaan. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Bapak Hiroki Eto selaku Direktur Finance PT PPRI yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Meningkat ke acara berikutnya adalah sambutan dari Presiden PPRI yang akan disampaikan Bapak Wahidin Andi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Abang kita pendiri PPRI, Ketua Dewan Pendiri PPRI, Bang Egy Sujana. Terima kasih Bang sudah ada di sini. Kemudian yang saya hormati Direktur Finance Hiroki Eto. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum DPW PPRI Jawa Barat Kamil Malik. Dan yang saya hormati juga Ketua DPC PPRI Kabupaten Poron Bung Deka, yang juga merantau sebagai bendahara Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Juga Ketua Umum PPA PPMI PPRI Masa Hidayat. Selamat terpilih kembali. Semoga Amanis rumah membawa manfaat yang baik untuk karyawan dan perusahaan PT PPRI ini. Juga kepada seluruh rekan-rekan pengurus PPA PPRI se-Kabupaten Bogor yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa keberadaan pengurus di tingkat perusahaan tentu saja harus mampu menjaga harkat dan martabat khususnya kepada anggota PPRI, juga sekaligus dapat membina hubungan industrial yang harmonis di perusahaan. Tentunya dapat membina hubungan yang saling menguntungkan, jadi tidak mengikat satu sama lain. Selain daripada itu juga pengurus, saya lihat tadi cukup banyak pengurus ya, mudah-mudahan mampu efektif dan efisien tentunya dalam rangka penyebaran informasi ke tingkat
ini penting diketahui oleh anggota. Bukan hanya sekedar persoalan internal perusahaan, tetapi persoalan eksternal yang berdampak nanti kepada perusahaan kita sendiri. Jangan anggap bahwa hari ini mungkin PPRI sudah punya perjanjian kerja sama, perjanjian kerja bersama yang bagus dengan perusahaan. Mungkin hari ini, tapi kita melihat hari ini dan yang akan datang. Bagaimana persoalan eksternal dalam hal ini keberadaan undang-undang Omnibus Law yang jelas mengancam harga hidup, martabat, juga harga diri kaum buruh Indonesia ini. Semua pasti kena. Semua pasti kena. Dan selain merugikan kaum buruh, juga memusingkan pihak pengusaha. Kenapa saya bilang pihak pengusaha? Pusing. Karena akibat aksi-aksi yang dilakukan penolakan oleh kaum buruh, masyarakat, mahasiswa lainnya terhadap produk undang-undang Omnibus Law yang diketuk tengah malam ini yang gak jelas dan sudah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi itu terus berlangsung, terus dilaksanakan melalui apa? Melalui peraturan pemerintahnya. Perusahaan pasti akan mengalami sesuatu yang kendala adalah akibat protes yang dilakukan oleh buruh terhadap undang-undang penolakan undang-undang Omnibus Law ini mengakibatkan ketidakstabilan politik, hukum, dan ekonomi Indonesia sendiri. Sekarang investor butuh kenyamanan, butuh kestabilan politik, butuh stabilitas ekonomi, sosial, tidak terjadi gonjang-ganjing. Lagi ini, hari ini gara-gara undang Omnibus Law, ya seperti kawan-kawan saksikan kemarin, sejak mulai rancangan undang-undang sampai hari ini belum berhenti orang protes undang-undang. Ya kan? Yang disayangkan, rejim penguasaan ini memang tidak peka terhadap situasi yang berkembang. Setelah 2 tahun berjalan, protes kita terus, ya kan? Dengan menggunakan kaki tangan aparat untuk dapat meredam aksi-aksi ini yang terjadi, namun di dalamnya aksi akan terus berlanjut. Karena kenapa? Terkait hajat hidup korban. Mungkin tempat saya yang punya pegawai, saya juga karyawan tetap, tetapi kita itu pasti di PHK. Pesangon kita itu dikurangi, hak pensiun kita dikurangi, bukan dikurangi oleh perusahaan, tapi oleh regulasi. Kita membawa ke pengadilan manapun tidak mungkin hakim memutuskan di luar peraturan yang berlaku. Karena namanya PHK, namanya pekerja ya pasti pangkat tertinggi pekerja dari PHK. Kalau tidak di PHK oleh perusahaan ya di PHK sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tidak ada itu PHK itu harga mati dan pasti akan mendatangi setiap pekerja-pekerja yang ada di Indonesia. Kalau tidak di PHK oleh perusahaan, di PHK oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu. Jadi ini yang harus kita pertahankan. Kalau kita tidak mampu membela, bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Al-Quran itu menyatakan bahwa tinggalkanlah keluargamu dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan tidak meninggalkan permasalahan. Caranya kita mati, ini belum lunas, utang di sana belum dibayar, pinjol di sini belum lunas, kartu jam sostek digadai, gimana? Meninggalkan keluarga dalam kondisi begitu, ya kan? Ini problem yang harus diatasi. Nah, maka dari itu saya sampaikan bahwa Omnibus Law ini memang undang-undang jahanam, undang-undang sialan ini, dan bisa dibiarkan lama berlaku di Indonesia. Maka diperlukan adalah kekuatan buruh. Maka kemarin kita bersama Aliansi Aksi Sejuta Buruh itu berharap agar seluruh buruh Indonesia bersama-sama bersatu untuk minta undang-undang Omnibus Law itu dicabut. Karena kita sudah capek lah, apalagi PPNI Anda semua di sini. Tapi saya jarang lihat ada PPNI. Ada ya, kan kita kita lihat kan. Maksudnya kita kenapa? Kita udah capek, udah ratusan kali lah. Saya nggak tahu udah terhitung kali. PPNI mulai dari tanggal 8 Oktober, bahkan sebelumnya itu juga
itu selalu melakukan aksi penolakan mulai dari zaman RUU sampai hari ini kita tidak bisa terhitung lagi. Udah ratusan kali kita lakukan, tapi pemerintah tidak mau mendengar. DPR diam saja, ya kan? Bahkan cenderung kita diremehin. Nah, maka dari itu persoalan PPP hadapi itu dialami juga oleh federasi-federasi serikat pekerja yang lain. Makanya tanggal berapa ini? Bulan Juli, 31 Juli kita berkumpul semua federasi-federasi, ada kurang lebih sekitar 39 sampai 40 lah federasi dan konfederasi itu memutuskan untuk melakukan aksi serentak secara bersama-sama yang tergabung dalam aliansi aksi juta buruh untuk melakukan aksi penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law. Nah, kenapa juga kita PPMI juga harus sedikit menurunkan tensi. Jadi dalam forum ini saya klarifikasi juga. Akhirnya ini kita pernah lagi bicara Jokowi mundur, jangan-jangan masuk angin atau sudah dapat kembali amplop, ya kan? Sama sekali tidak. Saya sampaikan itu. Kenapa? Untuk bagaimana kita bertoleran terhadap gerakan-gerakan lain yang mungkin tidak semisi dengan kita. Satu hal yang perlu dicatat adalah persamaan isu yang kita hari ini alami oleh hampir semua federasi serikat pekerja serikat buruh adalah minta undang-undang Omnibus Law dicabut. Jadi itu tagline besarnya. Kita turun aksi minta undang-undang Omnibus Law ini dicabut satu saja. Maka kemarin kita lakukan long march dari Bandung ke Jakarta selama mulai dari tanggal 6, 7, 8, 9 dan finish di Jakarta kemarin tanggal 10. Alhamdulillah aksi perdana kemarin sudah kita berhasil laksanakan dengan menurut Kompas diikuti oleh kurang lebih sekitar 300.000 buruh yang tergabung dalam aliansi ini. Nah, khusus untuk PPMI sendiri, kayaknya perlu kita evaluasi dan cross check ke depan bahwa partisipasi anggota kita sangat minim. Berbagai macam alasan, misalnya Bogor jauh lah, naik motor lah, inilah. Saya bilang ke mereka, kita ini pimpinan sudah jalan kaki jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Kamu disuruh naik motor dari Bogor ke Jakarta pakai motor lagi, nggak disuruh jalan kaki, kok nggak datang? Misal, atau dari Majalengka naik motor nggak datang, dari Purwakarta kok nggak datang, dari Cianjur kok nggak datang? Ya datang hanya sekian berapa orang, tidak sesuai dengan ekspektasi. Jujur saya bilang saya kecewa. Kenapa? Terkait menolak undang-undang Omnibus Law ini pimpinan kalian ini sudah jelas sikapnya. Sudah jelas bahwa kita akan menolak undang-undang Omnibus Law ini sampai mana. Tinggal minta dukungan kepada anggota yang sadar. Anda belum pernah, jangan sampai nanti ada kena baru Anda mau bergerak, udah telat. Gitu loh. Apa bedanya saya dengan Anda? Saya juga masih bekerja kok. Saya kerja di PT Onama Indonesia sudah 20 tahun. Masih terima gaji juga setiap bulan. Apa bedanya saya dengan Anda? Tapi saya mau mengerjakan bukan hanya sekedar ke saya sebagai salah seorang pimpinan federasi atau konfederasi, tetapi saya menjaga harkat martabat juga harga diri kaum buruh Indonesia dan rakyat Indonesia akibat daripada undang-undang. Kalau nanti ada yang pengurus mau bergerak, itu kapan kalian bisa sadar bahwa kalian ini undang-undang Omnibus Law itu napas buruh itu udah tinggal digeret satu kali itu, sudah digoreng itu, sudah banyak korbannya. Di Purwakarta tiap hari kita lihat, di Jawa Barat penuh, tiap hari ada aja tenda mogok, ada saja yang unjuk rasa di depan pabriknya masing-masing. Semua gara-gara undang-undang Omnibus Law. Tidak akan mungkin dibawa ke pengadilan karena pengadilan pasti hanya memutuskan 0,5 pesangon. Tidak mungkin ya kemarin kalian bisa dapat 1 kali atau 2 kali PTK, sekarang tinggal 0,5. Jadi percuma bawa ke Bandung disidangkan, habis ongkos buat transportasi Bogor Bandung aja berapa? Kalian cuma dapat pesangon berapa? Tidak sebanding. Akhirnya buruh memilih apa? Mogok di depan pabrik, unjuk rasa. Cuma itu pun tidak bisa dilaksanakan secara parsial begitu. Harus kita satukan kekuatan kaum buruh seluruh Indonesia ini. Makanya kemarin ada
aliansi aksi 1 juta buruh turun kemarin kurang lebih 300.000. Dan saya berharap nanti ke depan ini harus disosialisasikan kepada seluruh anggota pentingnya gerakan itu. Undang-undang Omnibus Law ini harus dicabut apa salah? Meresahkan pekerja, merugikan pengusaha. Yang untuk siapa? Pemerintah doang. Kalau dapat pinjaman utang investor yang masuk ke sini, pejabat nggak dapat duit, nggak dapat fee marketing, dapat. Tapi kita yang dikorbankan sebagai rakyat. Pajak naik, bahan sembako naik, bahan bakar naik. Kalaupun ada yang tidak dinaikin juga susah dapatnya. Minyak goreng naik, semuanya naik, gaji tidak naik-naik. Gimana rakyat bisa hidup sejahtera? Padahal jelas tugas fungsi daripada siapapun yang memerintah Republik ini sesuai amanat konstitusi itu adalah mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak dijalankan, padahal mereka disumpah di atas kitab suci masing-masing. Bagaimana rakyat mau percaya Tuhan aja mereka bohongi? Jadi ini saya minta nanti, jadi saya harapkan nanti aksi ke depan ini akan ada lagi. Dalam 1 bulan lagi saya umumkan di sini bahwa aliansi aksi 1 juta buruh akan aksi lagi untuk yang kedua kalinya. Dan akan melipat gandakan kekuatan. Yang kemarin turun itu hanya baru kekuatan 10% dari total anggota yang tergabung dari kurang lebih sekitar 40 federasi dan konfederasi di situ. Itu baru 10%. Kita akan naikkan limitnya. Paling rendah besok sekitar setengah dari situ. Jadi kalau setengah dari situ berarti 5 kali lipat dari kekuatan kemarin. Kita targetkan 1.500.000 buruh Indonesia semua kumpul di DPR ini menyuarakan satu yang sama, suara yang sama adalah cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Itu kita targetkan ini. Dan akan ada lemas lagi. Ada lemas lagi. Rencananya itu Cianjur. Sekarang kemarin kan dari jalur utara, sekarang akan dicoba lemas nanti dari jalur selatan. Bogor kebagian dilintasi, Bogor akan dilintasi nanti. Kemarin kan nggak sempat, jadi mungkin dari Cianjur lewat Bogor atau Sukabumi kemudian masuk ke Jakarta. Nanti ada lemas lagi, dan nanti akan disampaikan dalam dekat ini. Kemarin sudah kita press con bersama-sama dihadiri oleh beberapa kawan-kawan pimpinan daripada federasi dan konfederasi sudah menyatakan dalam waktu dekat ini, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita akan turun lagi aksi lebih besar lagi dari aksi kemarin dengan satu tujuan cabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Saya akan partisipasi kepada seluruh anggota PPMI. Jangan sampai saya terima laporan awal berapa DPC Bogor 1.000 motor misalnya, Cianjur berapa motor, 4.000 motor, Purwakarta berapa 500, Karawang 1.000. Cianjur 3.000 motor, jadi total ada berapa? Ada 10.000 sampai 15.000 motor. Tapi yang datang di Jakarta tidak sampai 500 motor kan? Kita yang malu. Tingkat pusat udah bertaruhan bisa udah rapat siang malam, ya kan, tidak berhenti, pulang tengah malam terus, ya kan. Istri juga tanya, kok pulang malam terus kan? Tapi kalian sendiri yang tidak siap gitu loh di tingkat basis. Yang sana tidak usah ragukan lagi lah. Yang pimpinan dari 39 dan 40 federasi dan konfederasi sudah siap pasang badan semua. Tinggal minta dukungan serius dari anggota. Lu jangan cuma keluar di media sosial, di Facebook, di WA, cabut Omnibus Law, cabut. Bila suruh turun demo, gak ada yang turun demo. Tidak ada lagi kekuatan kita di sana. Yaitu kekuatan masa kaum inilah yang mampu berdasar. Ingat, kuantitas kita mempengaruhi kualitas kita. Kualitas isu kita akan mampu mendorong kuantitas itu menjadi lebih besar. Dan kita akan terus lipat gandakan kekuatan untuk meminta kepada pemerintah saat ini bersama DPR untuk segera mencabut undang-undang Omnibus Law tanpa syarat. Karena kalau tidak ada itu, kalau itu lagi lolos, besok revisi lagi undang-undang 21. Kemarin sudah revisi undang-undang ketiga, ada lagi RKUHP, ya sudah wassalam kita. Sudah tidak ada lagi demokrasi, kebebasan berpendapat di Republik ini.
Ya, nah mungkin kita bertujuan bersatu-satu, tapi kita harus bersatu bersama dengan kawan-kawan yang lain, seluruh guru yang ada. Kita bersama-sama dengan satu tujuan. Kita minta dengan tegas bahwa undang-undang Omnibus Law harus segera dicabut dari bumi Indonesia. Jadi saya harapkan dalam kesempatan ini saya meminta kepada dukungan kepada seluruh anggota PPMI di seluruh Indonesia untuk dapat memberikan dukungan yang maksimal agar pelaksanaan nanti aksi aliansi Sejuta Buruh jilid kedua itu dapat terlaksana dengan baik dan dapat kalian bisa juga turun ke jalan sama-sama kita kepung DPR RI meminta kepada pemerintah saat ini untuk mencabut undang-undang Omnibus Law. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Semoga pengurusan PPL ini dapat menjalankan tugasnya dengan amanah dan istiqomah. Juga semua yang diperjuangkan, yang sedang diurus, dimudahkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan dari Presiden PPMI Bapak Wahidin, dan semoga ini menjadi sugesti untuk kembali menggalang kekuatan kita menjadi lebih besar untuk kemajuan pekerja dan pekerja menjadi merdeka. Sambutan berikutnya ini yang kita tunggu, kehadiran dari Ketua Dewan Pendiri PPMI Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Egy Sujana SH MSI. Kepada yang kami hormati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Jal Jalali wal Ikram. Saudara-saudara, kaum buruh adalah satu segmen masyarakat yang dianggap kelas bawah. Ini yang harus kita buat mengerti kepada banyak orang, termasuk kita. Anda jangan merasa masuk kelas masyarakat bawah, karena apa yang disampaikan Pak Eko tadi, jadi yang bahasa Jepang itu sangat jelas bahwa harus membangun hubungan yang baik, relationship yang baik antara manajemen dan karyawan. Tapi Pak Eto tidak menjelaskan bagaimana yang baik itu. Khawatir yang baik itu adalah buruh nggak boleh demo, buruh cuci jadi susah. Yang baik dalam perspektif hubungan kerja adalah mengerti hak dan kewajiban, baru terjadi hubungan yang baik.
Saya pernah studi perburuan di Jepang. Saya ke Kyoto, Tokyo, bahkan ke pabrik Toyota. Kehebatan Jepang, Anda lihat, tidak ada demonstrasi buruh di Jepang. Kenapa? Karena waktu saya berdiskusi, di sana ada kelompok Nikkei. You know I mean Nikkei? Nikkei. Kalau di sini itu konglomerat. Itu berdiskusi langsung. Pemilik Toyota misalnya, pemilik Suzuki, pemilik segala macam pabrik elektronik juga berdiskusi langsung dengan pimpinan buruh. Ini satu contoh, Pak Eto. Kenapa dirutnya nggak turun di sini? Di Jepang mestinya dirutnya ketemu dengan DK sebagai spokor atau Pak Afridan, Hidayat. Dia levelnya begitu sama dengan pimpinan. Nah, kalau Daeng levelnya sama dengan pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Karena dia presiden PPNI. Kalau level politiknya sama juga dengan Jokowi. Jangan dikira ecek. Jadi hak dan kewajiban itu menjadi amat penting. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Saya berpikir serius, bagaimana yang memahami ayat di sini? Bagaimana kalau kerja ruangannya ber-AC, kan nggak keringetan? Dari bayar ya. Tetapi di sini hebatnya Rasulullah. Kalau kita cerdas mendalami dan memahami, dibayar upah buruhnya itu sebelum keringatnya kering, itu harus diterjemahkan dalam dua hal. Satu, buruh harus diberi saham. Jadi sebelum bekerja kalau sahamnya naik, ekuivalen ikut naik ya. Semakin banyak perusahaan itu untung, semakin naik juga nilai saham. Nah itu diberlakukan di Jepang. Masa bikin perusahaan di Indonesia kalian nggak pakai Pak Eto? Pakai, diberi saham. Pertanyaan saya, kalian PPNI kasih saham? Sama aja. Ada. Kalian sumpah kasih. Jadi hak kalian tidak dapat. Kalian cuma diperas kewajibannya saja. Maka dia semakin kaya, kita semakin miskin. Itu tidak terjadi namanya hubungan yang baik. Jadi kalau mau hubungan yang baik, mulai hari ini atau besok dirapatkan oleh pimpinan PPNI, ada berapa anggotanya, dan juga ada mungkin serikat pekerja yang lain. Pada umumnya buruh diberi saham minimal 5-10%. Karena saya buat PPNI, jangan lupa kalian nggak pernah pelajari tujuan PPNI sih. Ada meningkatkan daya tawar yang tinggi, itu salah satu tujuan PPNI. Kalian ini buruh jangan ditawar dengan tingkat rendah. Bagaimana kalau tingkat rendah terus nasib kalian? Ya. Semakin hari semakin terus naik harga-harga barang. Sementara Anda statis gajinya begitu-begitu aja, tidak ada peningkatannya. Kalau Anda tidak signifikan. Nah, hal ini kalau kalian cermati, ada di pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Itu saya perjuangkan demi Allah, bukan saya.
Saya masukkan konsep Nabi Muhammad ini. Jadi buruh dapat memiliki saham. Coba baca undang-undang ini. Jadi ini sah perjuangan, bukan larang-larang. Nah, poin yang kedua dalam perspektif buruh diberi upahnya sebelum keringatnya kering adalah leverage-nya atau levelnya itu tadi, hak dan kewajibannya itu, pimpinan-pimpinan itu. Sehingga saya terjemahkan dalam undang-undang itu, seingat saya pasal 25 junto pasal 43 tentang hak-hak buruh tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh dimutasi, tidak boleh diturunkan gajinya kalau dia ada kesalahan-kesalahan. Jika pengusaha melakukan kesalahan itu, maka dipidana 5 tahun, denda 500 juta. Itu undang-undang. Tidak bermaksud saya klaim, tapi itu karena PPNI sumbangkan buat bangsa ini. Itulah hadirnya PPNI di Indonesia. Dan sekarang lewat omnibus law itu, kenapa tadi Dai mengatakan ini undang-undang siapa? Karena mau dihapuskan itu. Bahkan tingkat pidana yang dikaitkan dengan kejahatan pengusaha itu mau dihilangkan. Gitu. Oleh karena itu, kalian mesti mengerti betapa jengkelnya presiden kita, sudah janjinya 4.000 motor, yang datang cuma 150 ribu aja semua. Kalau begitu, Anda ngerti tentang perusahaan ini. Ini perusahaan kita limbah, kategorinya jatuhnya sampah, tapi diolah jadi bagus, betul? Nah, kalian itu bukan sampah, anggota PPNI. Kok kelakuannya lebih dari sampah? Tidak tergerak bangkit untuk ini adalah tadi sumpahnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi nyatanya apa? Inna sholati wa kawasaki wa susuki wa daihati wa nur hayati. Memilih yang lain maksudnya. Tidak untuk Allah. Jadi kalian itu mengingkari sumpah yang disampaikan Pak Deka tadi ya. Karena saya bentuk PPNI ini untuk meningkatkan tadi daya tanah yang tinggi, sehingga kita bisa mandiri. Gimana caranya Anda mandiri kalau Anda tidak punya daya tanah? Tidak bisa. Kita mulailah dari perusahaan Jepang yang baik ini. Terima kasih. Dan Anda jangan merasa tanpa kita ini Anda bisa survive. Itu konsekuensi hubungan yang baik antara buruh dan majikan. Anda majikan berposisi relatif punya uang, atau disebut kaya. Kita disebut buruh relatif kurang punya uang. Tahukah Anda? Tidak mungkin ada orang kaya ini kalau nggak ada kita. Terus mengerti serius. Dan buat mereka yang kaya tahu diri, nggak ada kita lo mati. Jangan zolimin kita, bayarlah hak kita. Tadi upah buruhnya kita dibayar dalam bentuk antara lain saham, dikonversi ke saham. Dan pimpinan buruh di sini tidak boleh dikriminalisasi. Bahkan di Jepang, kalau dia pimpinan buruh di perusahaan itu diberi cuti 2 tahun, tapi gaji dibayar. Dan dia capek kerja juga, ngurus semua juga, kan susah. Tuntut itu di Jepang berlaku. Makanya di Jepang nggak ada demo-demo buruh, nggak ada omnibus law siaran itu. Nah, yang kedua, filosofis negara, terutama Pak Ramil masih paham. Negara itu 4 elemen: 1 rakyat, 2 pemerintah, 3 hukum, 4 wilayah. Itulah disebut negara. Tapi mengapa pilih negara seolah-olah hanya pemerintah?
tugas negara, ya, jaksa pengacara negara, polisi mewakili negara, TNI negara. Kok kita rakyat enggak? Justru bicara negara yang pilar utama itu rakyat. Karena rakyat yang menentukan pemimpin lewat pemilu. Kenapa saya cerita ini? Penting bahwa kita itu buruh kelas bawah tadi, kita ini rakyat penentu di negeri ini. Bahkan diberi hak oleh Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3 menyatakan kita ini negara berkedaulatan rakyat dan negara hukum. Itu Undang-Undang Dasar. Jadi kalau bicara konsep negara, kita yang berkuasa. Tapi kenapa kita menjadi tidak berkuasa? Kok mengapa kita yang jadi diatur-atur? Harusnya fungsi kita itu diwakili oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi DPR-nya disfungsional. Maka kita gugat. Saya diberi kuasa oleh Daeng, gugat DPR, gugat Presiden. Kenapa? Disfungsional. Apa yang disfungsional? 3. 1, pengawasannya nggak jalan. 2, buat undang-undang yang ngaco kayak begini. 3, dia tidak budgetingnya buat kita. Nggak mikirin kita dapat 1 enggak. Dia aja mimpi banyaknya. Jadi karena itu harus mengerti bernegara ini. Kita itulah kita sudah berbuat. Dan nggak ada yang berani datang anggota DPR. Tidak ada yang berani. Presiden juga kita gugat, katanya wong cilik, nggak berani datang presiden. Dan kita dikalahkan, dianggap oleh pengadilan tidak berwenang. Jadi tidak bahas satu materi apapun, cuma bicara fungsi. Dan ternyata pengadilan juga telah disfungsional. Kan harusnya trias politika itu 1, pemerintah disebut eksekutif, legislatif DPR, kemudian yudikatif itu pengadilan atau Mahkamah Agung. Nah, harusnya bagi kekuasaan itu. Kita gugat pemerintah, kemudian harusnya diimbangi oleh yudikatif ini. Ternyata mereka gampangnya ditelepon, takut, tunduk patuh kepada kezaliman. Apa penyebab utamanya? Tauhid. Saya bertaruh secara intelektual. Orang yang bertauhid pasti merdeka. Bentar lagi kita peringati 17 Agustus. Dan orang yang merdeka pasti bertauhid. Yang benar. Kalau jiwanya benar. Kecuali dia tidak beriman seperti orang-orang komunis. Mereka merdeka itu berani mati juga untuk hidup ini. Tapi tidak karena Allah. Kalau kita yang berdoa, keberanian kita, kecerdasan kita didasari iman kita kepada Allah, pasti jiwa kita merdeka. Logika turunannya, kalau di sini anggota PPMI masih banyak penakut, rezeki seolah-olah dari Pak Eto, tidak dari Allah, kalian musuh. Pasti sengsara itu. Oleh karena itu, jiwa tauhid kita sering saya sudah ajarkan dengan teriakan takbir. Allah. Takbir. Allah. Artinya apa itu? Allah. Presiden C, Menteri C, Gubernur C, diri kita C, Pak Eto C, yang besar Allah. Itu jiwa. Kalau jiwa ini ada tauhid, nggak ada yang besar selain Allah, siapa yang memberani dalam kita? Kita merdeka. Nah ini yang kita lakukan PPMI, edukasinya itu benar, dasarnya tauhid. Dan ini sesuai dengan dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 45, Pasal 29, Ayat 1. Negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Disebut dalam Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah dinyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan Allah disempurnakan, diabadikan dengan baik di dalam sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ingat baik-baik, terutama waktu yang TNI, Polri harus ngerti betul bahwa kalian itu bukan aparat pemerintah, kalian itu aparat negara.
membela negara. Negara itu apa? 4 tadi. Jangan kita dilihat bukan negara, kita ini negara rakyat. Harus dilindungi, dijaga dengan fungsinya masing-masing tadi. Maka poin pentingnya adalah kalau kita menegakkan hukum-hukum Allah di negeri ini adalah konstitusional, karena dasar negara kita adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Harusnya berlaku hukum Islam. Siapa yang berlakukan? Pasal 5 ayat 1 Jumlah pasal 20 dan 21 UUD 45 mengatakan Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kalau Presiden iman Islamnya kuat, takwanya betul-betul kepada Allah, sangat serius. Begitu juga anggota DPR. Pertanyaan logika saya, mungkin nggak lahir hukum? Mungkin nggak? Presidennya takwa, DPR-nya takwa, lahir nggak hukum? Lahir dong. Hukum yang ketakwaan ini kepada Allah. Nah sekarang sudah 7 kali ganti presiden, 77 tahun kita merdeka, hingga hari ini hukum Islam tidak berlaku. Maka pertanyaan saya dibalik, berarti presiden dan DPR-nya tidak bertakwa kepada Allah. Mau apa alasan itu? Itu undang-undang dasar dan logika sehat. Dulu nggak ada alasan hal-hal lain yang sifatnya tidak intelektual. Nah oleh karena itulah saudara, sebentar lagi juga kita mau pemilu dan lain sebagainya ya. Harusnya saya persiapan hari ini karena tanggal 14 ini saya punya partai politik, Partai Pemersatu Bangsa, mau mendaftar ke KPU sebagai peserta pemilu. Dan saya tidak pernah memanfaatkan PPMI menjadi underbo atau enggak. Saya ingin tetap PPMI mandiri, maju, sejahtera. Tapi kalau udah bertarung nanti muncul ini sudah calon, ya jangan jadi dukung. Oleh karena itulah saudara, dalam kesempatan yang berbahagia ini, gairah kerja Anda pasti meningkat ya, kalau saham Anda dapat. Dan perusahaan menjadi bagus karena kewajiban dari buruh semuanya jalan. Bayarlah harganya. Kalau Anda mau kaya sendirian, enggak enak. Coba Anda di tengah umum naik Mercy, grogi ditimbukin orang. Jadi oleh karena itu, Pak Eto dengan Muhammad, perhatikan buruh-buruh ini, karena ini adalah manusia. Dia punya hak yang sama seperti Anda. Cuma beda leverage-nya, Anda majikan ini buruh. Tapi hak-haknya enggak boleh dikurangi. Kalau Anda mengurangi hak buruh, Anda pengkhianat dalam konteks berusaha di negeri kita ini. Karena ini aturan di undang-undang itu. Saya kira itu semakin jaya PPMI, saya berharap, dan betul-betul ada perubahan setelah ini. Kalau saya ngomong setelah ini terus nggak juga dapat saham, ada suntik mati aja sih. Karena adanya kalian sama kalian nggak ada sama aja. Untuk apa kalian? Bicarakan baik-baik, jangan bikin rusuh, jangan bikin hal-hal yang lain. Mereka juga manusia yang bisa. Itulah yang dia minta kan? Dia minta hubungan yang baik tadi sambutan. Yang baik itu kasih saham buat buruh. Jangan kau aja kayak sendirian. Jadi pimpinan buruh juga semakin menarik. Itu juga di TNI. Kalau ada gerakan jangan main pentung aja Pak. Kita ini buruh punya hak. Bahkan itu sudah kayak kita. Jangan jagain pemerintah. Pemerintah dia yang suka bikin sorting sama kita. TNI itu buruh rakyat dan dari rakyat. Ingat Panglima Sudirman itu dari mana? Buruh rakyat. Dari buruh Muhammadiyah. Jadi mengajarkannya betul jenderal itu. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini kita mengertilah fungsi masing-masing dan konsep tahu diri. Kau tahu diri sebagai manajemen, jangan belagu, jangan sombong, baiklah sama buruh. Yang buruh tahu diri, jangan belagu kepada manajemen yang sudah berbuat baik. Kecuali dia tidak berbuat baik, boleh melawan. Dasarnya An-Nisa 1:14. Oleh karena itulah
Kita semangat. PPMI Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Mandiri, maju, sejahtera, Allah ridho. Mudah-mudahan hal itu sangat terjadi dan redo. Dan redonya saya bersyukur, saya bangga dengan Dayak ini mampu menggerakkan dan insya Allah menjadi presiden konfederasi sekarang. Karena semangat. Sudah jadi, Bang. Sudah jadi. Nah, ini benarunnya. Masya Allah. Dan juga dalam pengertian lainnya, mengapa kita diremehkan, tadi ada bahasa yang disampaikan Pak Dayak tadi, harus dimengerti substansinya. Kenapa mereka meremehkan kita? Karena kita ini berkualitas. Itu kuncinya sederhana. Kalau Anda berkualitas, kalau Anda punya satu kapasitas yang bisa dibanggakan, nggak mungkin diremehkan. Contoh di TNI, siapa yang berani dalam TNI? Kenapa orang tak punya kapasitas? Punya otoritas, punya kemampuan profesional, dihargai. Nah, kenapa kalian tidak dihargai? Kalian untuk upret. Tadi tidak bego, tidak berani. Adanya kalian sama, nggak ada kalian sama aja. Maka mulai hati bangkit. Dan ini nilainya ibadah. Ya, ibadah betul-betul karena Allah. Dan insya Allah berapa banyak yang kecil bisa memenangkan yang melawan yang besar. Cerita tentang Jalut dan Taulut ini dari surah Al-Baqarah baca. Yang apa naik surah apa naik? Al-Baqarah 218. 218. Nah, itu tentang amanu hajar jahat. Tapi ada di Al-Baqarah. Saudara-saudara, dalam kesempatan sekarang ini saya mengharapkan itu dari 24 tahun saya duduk PPMI, saya merasa haru dan bangga. Inilah ilmu iman, ilmu amal dari yang jadi lanjutan. Inilah amal soleh. Terus berkelanjutan, meningkat nasib Anda lebih baik. Allah kasih pahala buat kita semua. Dan tentunya insya Allah tidak lupa pada pendirinya untuk betul-betul dapat ridho Allah. Berkaryalah, karena itu yang Allah minta. Anda minta prestasi. Dan kita sekarang hidup dalam rejim yang pendusta, rejim pembohong, dan kita harus tampil dengan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Sebentar pasti tumbang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Dewan Pendiri PPMI Bapak Profesor Dr. Eki Sudiana SHMSI yang telah memberikan sambutannya kepada kita semuanya. Dan kita mendapatkan PR Pak Arza buat kawan-kawan juga semuanya bahwa kita dituntut dan didorong untuk memiliki daya tawar yang tinggi bagi perusahaan agar kita mulai dari perusahaan yang baik ini dan berharap kita kedepannya memiliki gairah kerja yang akan meningkat jika kita mendapatkan saham dari perusahaan. Dan ini memang tidak mudah, perlu komunikasi aktif dan peran aktif dari kawan-kawan semuanya. Insya Allah karyawan sejahtera kalau kita memiliki saham di perusahaan. Amin. Dan kali ini kita akan menutup acara ini, dan sebelumnya juga nanti kita setelah acara ini kita akan berkumpul kembali di acara inaugurasi pelepasan karyawan kita yang pensiun, pemain, diajak nanti juga di satu tempat untuk merayakan ini dan memberikan penghargaan kepada pemain. Sebelum acara ditutup, kami ingin memberikan panci petaka dari Ketua DPC Kabupaten Bogor kepada Ketua PPMI PT PPMI terpilih. Kami persilakan.
amanat kepada ketua PPA dan jajarannya untuk menjalankan ikuti pada tahunan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak M. Hidayat SAG. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal Muhtaram, Bunda dan Ibu sama beliau Profesor Dr. Kiai Haji Egi Sujana SHMSI, yang kami hormati Presiden PPRI Budaya Tinggi, yang kami hormati Pak Urusan, Pak Deka, Pak Ketua, Pak Bupati, dan semua jajaran petinggi PPRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga untuk kawan-kawan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Mohon izin, sepertinya harus ada yang lebih pantas untuk memimpin doa ini. Cuma kebetulan mungkin salah satu tugas dari divisi bidang dakwah dari Pak ya, kebetulan satu divisi dan berikutnya agak panjang. Mudah-mudahan kita mengurangi kualitas doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, yang mengatur alam semesta ini, tidak kalimat yang patut kami haturkan, melainkan sanjungan tinggi bagi. Atas kuasa dan izin-Mu lah hingga detik ini kami hadir dalam acara pelantikan pengurus PPA PPRI PT PPRI periode 2022 dan 2000 sampai 2025 untuk melanjutkan karya, tugas, dan pengabdian kami kepadamu dan kepada anggota masyarakat. Ya Allah, ridhoi dan berkahilah acara dan kepengurusan ini. Tuntunlah kami agar senantiasa istiqomah di jalan. Curahkanlah hidayah menuju kebenaran agar kami terhindar dari kesesatan. Allahumma anta arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Rabbana, kami menyadari sepenuhnya bahwa jabatan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya, berilah kemudahan bagi kami untuk mengemban amanat ini. Allahumma yassir lana umur din, umur wad din, wad dunya wal akhirah. Ya Allah, mudahkanlah urusan
mustaqim. Berikanlah kami kekuatan iman untuk menerima dan melewati setiap cobaan. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk melengkapi setiap kekurangan dan membenahi setiap kelemahan. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa minal 'ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih serta cemas, dari rasa lemah serta malas, dan dari sifat bakhil serta pengecut, dan dari beban hutang serta tekanan orang-orang jahat. Ya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan memohon pertolongan. Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Ya Allah, jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami sebagai ibadah dan amal soleh kepadamu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kabulkanlah permohonan kami, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, karena sesungguhnya Engkau Maha memberi taubat dan Maha penyayang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi salah satu penutup doa di acara kita seluruh rangkaian acara pagi hari ini hingga siang hari ini. Dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada manajemen. Thank you for management.